Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Dwiki Rosyadi. Saya dari kelas TI 1B dengan NIM 203307064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi perpustakaan, yaitu tentang perbedaan aliran sistem informasi lama dengan aliran sistem informasi baru. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian diagram aliran sistem informasi lama, diagram aliran sistem informasi baru, kemudian penutup. Sebelum masuk ke diagram, saya akan menjelaskan apa itu diagram aliran sistem informasi. Jadi, diagram aliran sistem informasi adalah diagram yang mewakili sebuah proses atau sistem yang digunakan untuk merencanakan, menyempurnakan, atau memvisualkan sebuah alur suatu kerja sistem. Membuat diagram alir dapat membantu mendefinisikan maksud dan cakupan dari sebuah alur kerja secara kronologis. Mengapa perlu adanya diagram aliran sistem informasi? Karena yang pertama, agar dapat dikelola dengan baik. Jadi mendorong perusahaan untuk sadar bahwa data informasi perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik. Yang kedua, menghindari kesalahan fatal akibat kelalaian sumber daya manusia. Yang ketiga, kemudahan manajemen perusahaan, baik dari segi waktu maupun keefektifan. Yang keempat, agar upaya perbaikan dan evaluasi bisa cepat segera dilakukan. Ini supaya perusahaan akan lebih peka dengan adanya kekeliruan dan kelengkapan informasi data pada perjalanan bisnis perusahaan. Kelima, mengendalikan kinerja bisnis. Jadi supaya lebih cepat dengan pendayagunaan waktu yang lebih efektif dan maksimal. Baiklah, langsung saja kita ke diagram alir lama. Di sini terdapat 3 entitas, yakni anggota perpustakaan, staf administrasi, dan pemimpin perpustakaan. Alur diagramnya adalah sebagai berikut. Anggota perpustakaan menyerahkan data pendaftaran anggota dan data peminjaman buku kepada staf administrasi. Kemudian staf administrasi mengolah data tersebut menjadi sebuah laporan. Ada 2 laporan, yakni laporan jumlah pendaftaran anggota baru per periode dan laporan peminjaman buku per periode, yang masing-masing dicetak 2 rangkap. Di samping itu, terdapat juga laporan pendataan buku baru per periode 2 rangkap dari pengelola buku yang ada di perpustakaan. Kemudian, untuk laporan jumlah pendaftaran anggota baru per periode disimpan oleh staf administrasi. Dan untuk laporan peminjaman buku per periode dan laporan pendataan buku baru per periode diserahkan kepada pemimpin perpustakaan untuk diketahui dan ditandatangani, sehingga menjadi laporan yang bertanda tangan. Laporan tersebut kemudian diarsipkan oleh pemimpin perpustakaan masing-masing sebanyak 1 rangkap dan diarsipkan pula oleh staf administrasi masing-masing sebanyak 1 rangkap juga. Kemudian kita ke diagram alir baru. Masih terdapat 3 entitas, yakni anggota perpustakaan, staf administrasi, dan pemimpin perpustakaan. Alur diagramnya adalah sebagai berikut. Anggota perpustakaan menyerahkan data pendaftaran anggota dan data peminjaman buku kepada staf administrasi. Kemudian staf administrasi mengolah data peminjaman buku dan pendaftaran anggota baru, di mana data pendaftaran anggota baru tersebut disimpan ke dalam database dan diambil kembali untuk proses peminjaman buku. Lalu jadilah laporan peminjaman buku per periode. Di samping itu, terdapat laporan pendataan buku per periode dari pengelola buku perpustakaan. Kemudian, laporan peminjaman buku per periode dan laporan pendataan buku baru per periode diserahkan kepada pemimpin perpustakaan untuk diketahui dan ditandatangani, sehingga menghasilkan laporan yang bertanda tangan. Kemudian, sebelum laporan-laporan tersebut disimpan oleh pemimpin perpustakaan, di-scan terlebih dahulu oleh staf administrasi, yang kemudian hasil scanan itu disimpan di dalam disk storage. Dari diagram alir baru tersebut, kita dapat menyimpulkan kelebihan dari ASI baru ini. Yang pertama yakni praktis, cepat, mudah, efisien, tidak menggunakan banyak kertas,
dan pastinya lebih modern. Jadi, ayo gunakan aliran sistem informasi baru dari kami. Untuk selengkapnya, Anda bisa kontak kami melalui WhatsApp, email, ataupun website kami. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.